Sekarang sudah 6:30. Kalau adat istiadat orang Yahudi, hari yang baru itu dimulai dari jam 6. Ya, jadi jam 6 petang itu sudah hari yang baru. Ya. Jadi sebenarnya kita sekarang sudah memasuki tahun yang baru. Ya, tahun 2021. Dan kita akan mengawali dengan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat 33. Firman yang sering kali saya ulang dan saya percaya bahwa setiap pengulangan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita berhenti sampai sini dulu. Cerita ini terjadi setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 yang dipecah-pecah, dan ternyata itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Ya, kalau mereka bersama istri berarti 10.000. Ya. Kalau mereka membawa anak satu berarti mereka 15. Kalau anaknya 2 berarti 20. Ya, saya kok tidak yakin zaman dulu anaknya hanya 2. Ya, jadi kita melihat mujizat yang sangat luar biasa. Dan dengan cerita ini seharusnya juga kita tidak perlu takut. Mau pandemi bagaimanapun, mau perekonomian susah bagaimanapun, dengan mujizat yang Yesus lakukan seharusnya ini menjadi pegangan kita. Bahwa kalau dahulu Yesus melakukan mujizat, maka dia juga akan melakukan mujizat lagi bagi kita. Ya. Nah, sesudah itu dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk mendahului dia ke seberang. Bahwa kehidupan itu tidak asal atau tidak semrawut, tetapi ada tujuan. Yesus menyuruh para muridnya ke seberang, ya. Tetapi kita mau lihat bagaimana apa yang dilakukan Yesus. Dikatakan naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Yesus menyuruh orang banyak pulang. Ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayo bayangkan diri kita di posisi Yesus. Dia sudah melakukan mujizat yang sedemikian rupa. Dan saya bayangkan orang-orang yang mengalami mujizat, kalau orang-orang itu tetap ada bersama Yesus, maka Yesus akan mendengarkan puji-pujian
mendengarkan pujian dari berapa ribu orang ini. Ya. Dan itu bukan mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak hati-hati ketika kita mendapatkan mujizat, apalagi melakukan mujizat. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan menjadi sombong. Oleh karena itu, bukan kebetulan di sini dikatakan, sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Jangan selalu ada di dekat Yesus. Kenapa? Karena mereka memuji-muji Yesus. Wah, hebat. Kalau bukan karena guru, kalau bukan karena Tuhan, kami pasti mati kelaparan. Luar biasa, luar biasa. Saya mau katakan begini. Kalau Anda mendengarkan pujian, engkau baik, engkau murah hati, engkau luar biasa. Terus menerus. Awalnya engkau akan mengatakan, puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi ketika engkau menerima pujian demi pujian, maka kalau Anda tidak hati-hati, maka Anda akan mengatakan pada akhirnya, saya memang lebih baik daripada orang-orang kebanyakan. Artinya, kesombongan mulai masuk. Dan pada akhirnya nanti, kalau bukan karena saya, engkau semua mati. Maka kita sudah menjadikan diri kita sebagai Tuhan karena kesombongan kita. Berapa banyak orang yang terjebak dengan hal seperti ini. Kalau bukan karena aku, atau mungkin kita masih dalam level, wow, aku memang lebih baik daripada orang yang lain. Oleh karena itu di sini Yesus katakan, ia menyuruh orang banyak pulang. Sudah memuji bagus, tapi jangan terus-terusan. Saya selalu ingat, bukan hanya satu kali kalau saya habis pelayanan, istri saya tanya, bagaimana pelayanan? Wah, luar biasa, ini pelepasan di sini. Dan jawaban istri saya langsung, saya sudah mau terbang, ya, itu ditarik lagi sudah. Ya, tapi jangan sombong. Nah, selesai sudah. Ayo kita tidur. Ya kan? Ya. Itu kalau diteruskan terus, maka kesombongan akan muncul. Apalagi sampai kita merasa orang-orang sangat membutuhkan aku. Ini sudah parah. Ya. Oleh karena itu, setiap kita melakukan pekerjaan besar, cari waktu untuk menyendiri. Mengembalikan segala pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Dan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, kalau Anda suka kumpul dengan orang yang engkau tolong, di mana engkau sangat berjasa bagi mereka, maka bukan hal yang baik pada akhirnya yang kau terima. Kerohanianmu akan hancur. Engkau akan menjadi orang yang sombong. Seorang hamba Tuhan mengatakan, kenapa sih setiap selesai KKR kok tidak bisa ditemui? Dan dia katakan, kalau saya temui mereka, saya khawatir, takut saya sombong. Mereka menantinya, saya tahu mereka begitu membutuhkan saya. Saya akan mencuri kemuliaan Tuhan dari Tuhan. Saya takut untuk itu, dia katakan. Jadi setiap KKR, dia pengkhotbah internasional yang begitu luar biasa. Setiap mujizat demi mujizat terjadi dengan luar biasa. Maka dia akan semakin cepat untuk menyendiri dengan Tuhan di dalam kamarnya. Ingat, seringkali kejatuhan itu terjadi ketika peperangan sudah selesai. Hati-hati. Bahkan sederhananya, tidak mungkin kita berbuat dosa ketika kita beribadah di sini.
Bahkan mungkin setelah firman disampaikan, kita menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan menjamah kita. Luar biasa. Kemudian sesampai di rumah ada sesuatu yang menjengkelkan kita. Dan pengurapan itu tidak tahu hilang entah kemana. Yang ada hanyalah kemarahan. Dan setelah itu kita baru sadar, aku kalah. Yesus menyadari hal ini, dia kata pulang. Dan kemudian yang Yesus lakukan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Karena hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tidak mudah loh. Kalau kita suruh milih, Yesus bisa memilih di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Cerita-cerita dan pujian demi pujian dia terima, atau Yesus harus memilih, aku mau sendirian. Aku merendahkan diri di hadapan Bapa. Aku mau mengosongkan diri lagi. Aku perlu Tuhan. Sama. Kiranya ini menjadi koreksi bagi kita semua. Kita sudah menyelesaikan tahun ini, tahun 2020 yang tidak mudah. Dan kita juga akan melangkah di tahun 2021 yang akan semakin banyak kejutan-kejutan. Kalau iman kita tidak dipersiapkan, engkau akan tergoncang. Saya mau katakan tahun 2021, kalau engkau tidak memperkuat imanmu, tidak mempersiapkan imanmu, tidak melatih stamina rohanimu, engkau akan tergoncang. Engkau tidak akan menyelesaikan tahun 2021 ini. Tidak akan aman. Ini akan beralih kepada bencana demi bencana alam yang disusul dengan sakit demi penyakit. Ingat, Anda membutuhkan iman yang tidak tergoncangkan. Ya. Dan bersyukurlah. Para murid sudah naik ke perahu. Mereka sudah berlayar. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Mereka terombang-ambing. Ya, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bersyukurlah ayat 23 mengatakan Yesus berdoa. Apakah termasuk mendoakan para murid yang terombang-ambing? Ya, saya percaya juga. Tahun 2020 seakan-akan kita tidak maju, kita diam di tempat. Tetapi saya mau katakan, bersyukurlah bahwa ketika engkau sepertinya diam di tempat, Yesus berdoa bagi kita. Seandainya Yesus tidak berdoa bagi kita, bukan hanya diam di tempat, kita pasti sudah tenggelam. Bukan diam di tempat, tetapi kita sudah binasa. Sudah jemaat, Yesus berdoa. Bahkan kitab Ibrani juga menjelaskan bahwa Yesus adalah pendoa syafaat kita. Dia selalu berdoa. Oleh karena itu bahkan tahun 2021 saya mau katakan, apapun yang nantinya kita akan alami, ingat ini, bahwa Yesus sedang berdoa bagi kita. Dan saya percaya kalau Yesus sudah berdoa kepada Bapa, jawabannya bukan iya atau tidak atau tunggu, bukan tiga. Tetapi jawabannya selalu ya. Yesus berdoa bagi kita. Mau sehebat apapun bencana, doa Yesus untuk keselamatan umatnya pasti terjawab. Seperti saya katakan,
Kita tidak mengingkari ada COVID, ada virus COVID. Tetapi di alam roh saya, sepertinya tidak ada. Kesadaran penuh akan Tuhan, itu yang memenuhi manusia roh saya. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kita tidak tahu. Mereka itu terombang-ambing berapa jam, saya tidak yakin bahwa mereka terombang-ambing hanya 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam. Mereka terombang-ambing, tidak jalan. Tapi masih bersyukur, juga tidak tenggelam. Ya. Sungguh kita harus mengandalkan Tuhan. Bahkan kadang saudara seiman pun kita tidak bisa andalkan. Ya, walaupun saya berharap GPPS bisa diandalkan satu dengan yang lain. Saya sudah mengajarkan minimal coba setiap hari Anda mendoakan 3, sebut dengan namanya. 3 saudara seiman Anda. Setiap hari. Itu bahkan mungkin 3 menit selesai lah. Ya, selesai. Tetapi dampaknya luar biasa. Saya sedih ketika mendengar gereja yang saya sering layani di Solo. Mereka nyewa gedung di sebuah gereja. Ada gereja besar dan mereka itu juga membangun gedung. Berapa lantai? 4 atau 5 lantai. Setiap lantainya disewakan kepada gereja yang tidak punya gedung, jadinya tidak mungkin dilabrak. Karena itu ada di kawasan gereja yang sudah ada izinnya. Dan beberapa gereja ada di sana. Itu luar biasa. Hanya kalau kita tidak perlu nyewa lah. Karena uang persembahannya tidak cukup untuk nyewa sekali ibadah. Ya. Nah, mereka itu di tengah pandemi ini, anak-anak muda yang begitu luar biasa. Tetapi mereka ada hal yang mereka tidak suka walaupun bisa ibadah. Kenapa? Mereka tidak bisa bawa anak-anak. Jadi yang punya gereja itu mengawasi dengan ketat. Anak-anak tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh bawa anak-anak di tengah pandemi ini. Dan kemudian mereka juga katakan kami mau mengadakan Natal Pak, tanggal 27. Kami terpaksa nyewa gedung dari sebuah restoran, gedung yang besar, supaya anak-anak bisa diajak. Katakan sudah persiapan dari pagi, kurang 2 atau 3 jam, diumumkan tidak boleh merayakan Natal. Dan yang melaporkan itu kepada keamanan adalah orang Kristen yang iri. Sidang jemaat, saya bahkan mau katakan hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Sudah katanya, sudah Pak, jadi makanan yang sudah kami siapkan kami bagi-bagikan kepada Pak polisi. Tetapi itu sangat menyedihkan karena tidak bisa merayakan Natal. Kita bersyukur, saya katakan, kita bersyukur kita bisa merayakan Natal. Kita sudah buat sederhana, ternyata hasilnya itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. Tuhan turut bekerja. Tetapi lihat bahkan ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, ada aja cara Tuhan untuk membelokkan. Dikatakan makanan yang kami siapkan,
kami bagi-bagikan kepada Pak Polisi. Dan itu di berbagai tempat. Ada aja caranya Tuhan membuat segala sesuatu yang seakan-akan mau menghancurkan kita, dibuat untuk mendatangkan menjadi kebaikan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Sudah perjalanan mungkin sudah setengah perjalanan. Hampir nyampe mungkin. Tetapi tidak nyampe-nyampe. Karena diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakat. Bersyukur mereka tidak mati. Ibadah ini pun kita bersyukur kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik. Bersyukur. Karena kita mungkin mendengar ada orang-orang yang kita kenal kena COVID dan meninggal. Lebih tenang kalau kita hanya mendengar 5 orang meninggal tapi tidak ada yang kita kenal. Ya kan? Daripada si A meninggal. Itu bikin goncang iman loh kalau tidak kuat. Ya. Tetapi kita bersyukur 2020 Tuhan memimpin kita menyelesaikannya dengan baik. Ya. Karena Tuhan berdoa. Dan Tuhan berdoa bagi kita. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Sedang jemaat menghadapi apapun juga, ingat, jangan sampai kita hidup dalam ketakutan. Jangan sampai keputusasaan menguasai kita. Karena ketika ketakutan, kelelahan, keputusasaan menguasai hidup kita, maka mata rohani kita juga tidak akan bisa melihat yang baik. Mata rohani kita hanya bisa melihat kebinasaan. Mata rohani kita hanya bisa melihat kehancuran. Pikiran kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang menakutkan. Jangan izinkan ketakutan, kelelahan, keputusasaan menguasai hidup kita. Bahkan ini sangat parah. Ini bukan hanya berbicara mata rohani, ini mata jasmaninya aja sampai tidak jelas loh. Sampai tidak jelas. Karena ketakutan. Orang yang dikagumi, orang yang tidur bersama mereka, orang yang makan bersama mereka, orang yang setiap hari suaranya didengar, orang yang setiap hari pakaiannya itu dikenal mereka, sampai tidak dikenali lagi. Mereka katakan ini hantu. Mereka tidak mampu melihat Yesus lagi sebagai Tuhan. Mereka tidak mampu melihat Yesus lagi sebagai guru. Mereka melihat hantu. Sidang jemaat. Di tengah-tengah pandemi ini, apakah kita masih bisa melihat ada Tuhan yang menyertai kita? Apakah kita masih bisa percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Ataukah pikiran kita sudah mengatakan, hati-hati, menyembunyikan diri, kita bisa mati kapan aja, ekonomi sudah begini, nanti pasti giliran kita? Ataukah kita masih bisa melihat Yesus menyertai kita. Yesus merencanakan yang baik. Yesus masih melakukan mujizat. Dan Yesus akan melakukan mujizat untuk kita.
Jangan izinkan ketakutan, kelelahan, keputusasaan menguasai hidup kita. Jangan. Saya ditelepon oleh Bapak Krismun dan dia bertanya, bagaimana keadaan gereja? Kami masih ibadah, saya katakan. Dan wow, hebat. Gereja-gereja di Jakarta sudah semuanya online. Tetapi yang lebih menakutkan dikatakan 20 sampai 25%. Pendeta-pendeta ada yang mati, ada yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Jemaat pun tidak terlayani dengan baik karena pada akhirnya kami juga mengakui ibadah online tidak bisa mengerjakan sama seperti ibadah biasa seperti ini. Bayangkan Anda, ibadah biasa aja, pendetanya, pelayan-pelayan Tuhan melayani, belum tentu hadirat Tuhan, pengurapannya terasa. Ya, ini secara langsung. Apalagi online. Orang fokus saja kita bisa tidak merasakan urapan. Apalagi hanya nonton sambil makan pisang goreng. Dan Bapak Krismuntu bertanya, banyak jemaatmu yang hadir? Banyak, saya katakan. Banyak. Yang penting saya sudah mengingati jaga protokol kesehatan, ya kan? Saya pun juga jaga protokol kesehatan karena saya mau katakan, bukan karena takut ketularan. Ingat di alam roh saya itu sudah ada. Tetapi karena ada permintaan jemaat untuk disarankan pakai masker semua, masa yang nyarankan pakai masker tidak pakai masker? Ya. Jadi istilahnya saya basa-basi aja. Tetapi ingat loh, saya tidak anjurkan Anda tidak memakai masker. Saya anjurkan Anda pakai masker. Karena setiap iman itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Yang sejahtera pakai masker, pakai. Yang tidak sejahtera, yang sesak nafas. Ya, daripada masker tidak mendatangkan kehidupan kan. Dipersilakan ya. Tetapi lebih baik kan sebagai kesaksian pakai masker, ya kan? Itu hanya sebagai kesaksian aja bahwa kita taat protokol. Ya. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan menyembuhkan. Kembali saya ingatkan, tidak pernah salah dan selalu baik untuk mentaati otoritas di atas. Dan kita sebagai warga negara, otoritas kita adalah pemerintah. Ya. Nah, mereka katakan, itu hantu. Sidang jemaat. Betapa menyedihkan kalau kita juga sampai mengatakan, Tuhan, kenapa engkau melakukan ini kepada aku? Kenapa engkau membiarkan aku mengalami hal ini? Kena virus COVID, ekonomi hancur. Jangan salah, saya tadi malam bersama istri saya nonton di YouTube. Dari khotbahnya John Bevere. Dia katakan, ingat, semua yang terjadi di muka bumi bukan Tuhan yang membuatnya. Bumi sudah dipercayakan kepada manusia untuk dikelola. Dan sekarang dengan roh yang membangkitkan Kristus, roh yang sama,
juga tinggal di dalam kita. Maka apa yang dilakukan Yesus selama di muka bumi, itu juga bisa kita lakukan selama kita ada di muka bumi. Yang jadi masalah adalah apakah kita mau memakai otoritas yang Tuhan berikan atau tidak. Bahkan lebih parah lagi, menuduh Tuhan yang membuat kita sakit, menuduh Tuhan yang membuat kita bangkrut, menuduh Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik. Bukankah Yesus mau menolong? Tetapi para murid katakan itu hantu. Anda bisa bayangkan, para murid tidak kenal Yesus dan bahkan mengatakan hantu. Bisa bayangkan hati Tuhan. Dan banyak umat Tuhan yang menuduh segala yang tidak baik itu dari Tuhan. Sehingga kita pasrah. Baik kesembuhan, baik penyakit, semua Tuhan yang buat. Memangnya Tuhan pelin-pelan? Saya mau katakan namanya adalah penyembuh. Nama Tuhan kita bukan ahli racun. Bukan ahli, ya. Bukan ahli virus. Bukan. Namanya penyembuh. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Mujizat Anda, kesembuhan Anda, terobosan demi terobosan Anda, dimulai dengan sikap hati yang tenang. Bagaimana bisa tenang kalau Anda tidak punya firman? Yesus mengucapkan firman, tenanglah. Kita juga mendengar firman, jangan khawatir. 365 kali diucapkan, jangan khawatir. Dalam setahun, setiap hari, Tuhan katakan pada kita, jangan khawatir. Artinya apa? Tuhan selalu siap menolong, Tuhan selalu siap menyembuhkan, Tuhan selalu siap memberkati. Jangan khawatir. Dan di sini kita mendengar, tenanglah. Tenanglah. Selanjutnya, tenanglah, aku ini aku. Ini Tuhan ada bersamamu, ada di dekatmu. Ini bukan hantu yang akan mencelakakan kau. Ini aku Tuhan yang akan menyelamatkanmu, yang akan menyembuhkanmu, yang akan memberkatimu, yang akan menolong engkau, yang akan membawa engkau sampai pada tujuan yang aku sudah tetapkan bagimu. Aku ini bukan hantu. Aku Tuhan datang untuk menolong. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tidak mungkin kita bisa bersamaan, ya, punya rasa takut. Di samping itu kita juga punya iman yang kuat bersamaan. Tidak mungkin. Kalau sudah takut, ya pasti tidak punya iman. Kalau punya iman, pasti tidak takut. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Wow, ini luar biasa, berjalan di atas air. Air yang membuat perahu para murid
Mereka itu ahli loh dalam berperahu karena sebagian besar adalah nelayan. Mereka ahli. Bahkan membaca cuaca, mereka ahli. Tetapi ternyata perkiraan mereka gagal. Saya ingat sungguh. Sampai kalau ingat itu ketawa. Covid, wah di Cina. Saya katakan masih jauh. Gak mungkin nyampe. Ternyata ngebut. Ya. Perkiraan kita bisa salah. Si ahli perlautan salah dalam memperkirakan. Dan ini bisa mengakibatkan kematian. Salah perkiraan. Bahkan mereka sudah tidak berdaya. Bayangkan, mereka tidak berdaya dalam keahlian mereka. Bukankah konyol kalau hal seperti ini? Tuhan katakan, aku yang akan membuat hikmat orang mau berhikmat itu tidak bekerja. Ini nelayan tidak bisa menjalankan perahunya. Ini kan luar biasa. Nelayan salah memperkirakan cuaca. Ya. Dan di tengah-tengah itu, coba lihat. Saya berpikir begini. Para murid akan mengalami kematian gara-gara air gelombang itu. Dan mereka melihat sekarang Yesus justru ada di atas air berjalan seenaknya seperti itu. Bencana yang akan mendatangkan kematian bagi kebanyakan orang. Ternyata bencana itu ada di bawah kaki Yesus. Saya mau katakan, segala sesuatu yang menghancurkan, yang akan menghancurkan hidupmu, yang akan membuat engkau binasa, yang akan membuat engkau sakit, saya mau katakan semuanya ada di bawah kaki Yesus. Yesus ada di atas air. Para murid hampir mati karena air. Tetapi air yang akan mematikan para murid tidak berdaya. Bahkan saya membayangkan air yang awalnya bergolak itu kelihatannya diem ketika diinjak Yesus. Anda bisa bayangkan harimau ketika diinjak kemudian diam. Dan ketika Petrus melihat itu, guru-guru, aku juga mau, suruh dong aku. Suruh untuk berjalan di atas air. Untuk berjalan di atas masalah. Suruh aku. Petrus tahu bahwa tanpa firman dari Yesus, dia tidak bisa berjalan di atas air. Hanya firman yang bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Saya mau katakan, hanya ketika kita punya firman, engkau bisa mengatasi masalah. Hanya ketika kita punya firman, kesembuhan itu menjadi milik kita. Hanya ketika kita punya firman, berkat kelimpahan itu bagian kita. Hanya ketika kita punya firman. Miliki firman sungguh-sungguh. Petrus katakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sedang jemaat, jangan sungkan, jangan takut, mintalah mujizat kepada Tuhan. Petrus berani untuk meminta mujizat. Suruh aku berjalan di atas air. Aku minta mujizat, aku minta kuasa juga Tuhan. Luar biasa Petrus ini sebetulnya. Padahal kalau kita kalau baru berbuat salah, tidak berani minta yang macam-macam. Ya kan? Walaupun juga ada masalah di hadapan Tuhan. Tapi hati ini kok tidak enak gitu loh. Ya tunggulah sehari 2 hari kan. Ya. Tapi kalau minta maaf jangan nunggu setahun.
Ya, baru akhir tahun minta maaf. Ya, kebiasaan GPPS. Ya, kalau ada salah minta maaf. Kalau tidak ada salah, walaupun 2 tahun, 5 tahun, tidak usah minta maaf. Ya, jangan salah tangkap. Ya, saya percaya GPPS sekarang tidak mudah tersinggung kok. Ya, kalau dulu kalau ngomong gini harus saya siap-siap nanti. Tetapi ketika kita berbuat salah, Roh Kudus akan sadarkan kita dan langsung minta maaf. Jangan dicatat. Nanti akhir tahun aku baru minta maaf. Jangan. Ya, cepat selesaikan. Apalagi kalau suami istri, kalau sudah ada yang salah, cepat, jangan dicatat. Kalau nunggu akhir tahun, habis itu sudah. Kita harus puasa bagian laki, puasa. Minimal kalau istrimu masih berbelas kasihan, tahu tempe. Ya. Jadi Petrus ini luar biasa, baru dia ngomongkan hantu. Perasaan Yesus siapa sih? Dikatakan hantu. Sekarang, oh ternyata engkau Tuhan. Kalau engkau suruh aku juga. Loh, saya baca ini ketawa sendiri loh. Tapi hebat juga, nanti saya tiru juga lah. Ya. Jadi loh, daripada dikuasai roh pendakwa kan, tiru aja. Tiru terus. Daripada kita selalu merasa tidak layak. Sudah selesai gitu loh. Ya. Selesai, tidak usah disimpan. Ya. Tidak usah disimpan. Kata Yesus, datanglah. Jangan coba-coba Anda mencoba untuk melakukan mujizat tanpa mempunyai firman. Anda pasti gagal. Anda akan dipermalukan, Anda akan mempermalukan Tuhan. Petrus saja masih katakan, kalau memang kau Tuhan, suruhlah. Saya mau ganti dengan bahasa rohani. Berfirmanlah Tuhan. Berikan aku firman, supaya aku bisa berjalan di atas air. Berikan aku firman, supaya aku bisa sembuh. Berikan aku firman, supaya aku mendapatkan mujizat. Berikan aku firman, supaya aku hidup dalam kelimpahan. Berikan firman. Dan ketika engkau mendapatkan firman, mujizat itu akan berlangsung. Dan saya mau katakan, ketika Anda sudah melakukan mujizat di atas firman itu, untuk melakukan yang kedua kalinya bahkan lebih dahsyat lagi, dalam keadaan yang lebih berat lagi, lebih mustahil lagi, itu bukan masalah. Karena firman untuk masalah kita, masalah lebih besar, masalah yang sangat besar, semuanya tunduk di bawah kebenaran firman. Tidak ada masalah yang terlalu rumit ketika kita memiliki firman. Firman tahun 2021 hanya firman yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Saya mau katakan, bahkan rumah tangga yang kelihatannya harmonis, ketika engkau tidak punya firman, engkau akan digoncangkan. Ketika engkau walaupun engkau berolahraga, punya makanan yang sehat yang luar biasa, engkau menjaga waktu tidurmu, ketika engkau tidak punya firman, engkau akan goncang kesehatanmu. Saya mau katakan itu, semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Hanya firman yang bisa, yang tidak tergoncangkan. Anda bisa bayangkan air yang tergoncang begitu luar biasa? Tetapi di bawah firman Tuhan, air itu tidak menghancurkan. Saya percaya, Yesus jalannya di atas air tidak begini. Ombak datang. Walaupun tidak tenggelam. Saya tidak percaya. Ketika Yesus melangkah,
Bahkan ombak yang besar pun harus diam walaupun untuk sementara. Ombak datang lagi yang besar. Ketika sudah di hadapan Yesus, ombak itu harus diam. Kenapa? Karena raja di atas segala raja sedang berjalan. Ketika Petrus juga berjalan, saya mau katakan, ombak itu diam. Yang jadi masalah, ombaknya diam, angin tetap. Padahal lihat di sini dikatakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, tidak dikatakan angin badai loh. Tiupan angin. Lu ombak aja yang sudah jelas-jelas sudah berhasil dilalui kan. Fokus ketika engkau mulai melangkah pada firman. Fokus pada firman. Jangan biarkan sekelilingmu mempengaruhimu. Bukan kebetulan Elisabeth ketika hamil dia menyembunyikan diri 6 bulan. Seandainya Elisabeth yang tua, dia tidak menyembunyikan diri, dia kumpul dengan tetangga, pikirnya mau memberi kesaksian supaya nama Tuhan dipermuliakan. Wah, luar biasa. Tuhan buat mujizat, aku hamil padahal usiaku sudah tua. Tetangganya katakan, Elisabeth, tidak mungkinlah kau hamil. Jangan-jangan tumor. Tidak mungkin. Tuhan datang pada suamiku. Yang lainnya katakan, ya suamimu sudah tua. Itu halu. Ya kan? Tidak mungkin. Tapi kalau sudah 10 orang, 100 orang mengatakan hal yang sama, ingat, imanku bisa goyang. Hati-hati, oleh karena itu Elisabeth tahu bagaimana menjaga imannya. Dia tidak bergaul dengan sembarang orang. Banyak orang Kristen, tetapi kalau Anda perhatikan pola pikirnya, cara bicaranya, apa yang dilakukannya, itu gayanya orang dunia. Tetapi mengharapkan janji Tuhan digenapi. Tidak bisa. Karena janji Tuhan harus menguasai hati kita, pola pikir kita diubahkan oleh firman, pembicaraan kita juga sesuai dengan firman, gaya hidup kita sesuai dengan firman, dan firman itu akan mengerjakan mujizatnya. Dan kemungkinan besar kita akan dijauhi oleh beberapa orang. Tapi saya mau katakan, jangan khawatir. Toh akhirnya engkau juga tidak akan melihat mereka nanti di surga. Anda harus berani mengambil keputusan. Kalau engkau tidak bisa membuat mereka percaya, segera jauhi. Daripada engkau dibuat mereka tidak percaya juga. Hati-hati. Karena pergaulan yang salah itu membuat kerohanianmu bocor. Engkau akan tersedot, kekuatan rohanimu akan tersedot keluar cuma-cuma. Engkau akan capek, engkau akan lelah. Engkau akan semakin lemah. Pola pikirmu tidak akan fokus kepada firman lagi, kepada janji-janji Tuhan. Oh iya, oh iya, oh iya. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air. Petrus memulai dengan baik. Dia berjalan di atas firman. Dia berjalan di atas firman. Petrus berjalan di atas firman. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika kita takut, maka kita juga tidak bisa terus berjalan di atas firman. Kita tidak bisa berjalan di atas mujizat. Ketika kita takut, kita mulai tenggelam. Firman tidak punya kekuatan ketika kita sudah mengizinkan rasa takut menguasai kita. Ingat,
Bukan anginnya loh yang menenggelamkan Petrus, bukan. Ketika Petrus takut. Ia mulai tenggelam. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Perhatikan, bukan karena dia tenggelam baru takut. Enggak. Takut dulu baru tenggelam. Kitab Ayub mengatakan, apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Apa yang aku cemaskan itu yang menimpa aku. Jangan takut. Berpikirlah sesuai dengan pikiran Kristus. Engkau akan menerima mujizat. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Orang yang bimbang tidak bisa, enggak, saya memang ragu tapi saya percaya. Enggak bisa. Orang yang kurang percaya kan bimbang. Orang bimbang berarti orang kurang percaya. Sudah jelas itu aja. Tidak usah diperdebatkan, itu sudah jelas. Ya. Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Teruslah berjalan bersama Yesus. Sepanjang tahun 2021 ini terus berjalan bersama Yesus. Ketika para murid bersama Yesus, angin itu reda. Angin itu reda. Ya, orang yang tidak berjalan bersama Yesus, angin tetap. Ya, tetapi di mana ada Yesus, angin tunduk, angin reda. Dan tahun 2021 menjadi kesempatan bagi kita menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Kiranya Tuhan membuat kita kuat. Kiranya Tuhan selalu berjalan bersama kita. Dan Tuhan akan memberikan mujizatnya.